Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita, kristalisasi, suatu studi yang mencoba memahami, mengambil tema-tema utama di dalam suatu kitab. Kita sudah masuk ke dalam kitab Nabi Hosea, ya. Dan ini sudah yang ketiga, tema ketiga, ya. Kita ambilkan tema mengenai perjanjian, ya, karena kalau kita baca ini tema ini atau muncul beberapa ayat-ayat yang berbicara soal perjanjian. Kalau istilah Ibraninya berit, atau suatu ikatan antara dua pihak, ya. Nah, Bapak Saudara, kita akan membaca aja dulu. Ini ada munculnya di pasal 2 ayat 18, pasal 6 ayat 7, Hosea 8 ayat 1, pasal 10 ayat 4, dan juga ada pasal 12 ayat 1. Tapi kita baca ambil satu aja, yang saya rasa ini cukup menjelaskan permasalahannya, ya. Sebelumnya kita tahu dulu, kita kasih gambarannya, latar belakang kitab Hosea ini. Itu ada satu kitab di mana Israel, ya, waktu itu diperintah oleh kerajaan utara, maksudnya Israel itu, ya, atau biasa disebut Efraim, itu diperintah oleh Raja Jerobeam II. Itu kondisinya pada waktu itu Israel justru sedang maju-majunya, ya. Jadi Hosea ini kita tahu melayani sekitar 30-40 tahun terus, ya. Tidak lama kemudian kerajaan Israel yang utara itu, yang 10 suku itu diserang oleh Raja Asyur, dibuang ke Asyur, ya. Nah, ini jadi pelayanan Nabi Hosea ini di penghujung, katakanlah begitu, kerajaan utara, ya. Itu tahun 722 sebelum Masehi itu dibuang ke Asyur, dan menurut sejarah itu tidak kembali, ya, kecuali kerajaan Yehuda yang dua suku itu, Yehuda Benyamin, itu yang dibuang ke Babel tahun berapa ratus tahun setelah itu, ada tahun 586 sebelum Masehi, itu yang kembali ke Yerusalem di bawah kepemimpinan Ezra, Nehemia, ya, Yerubabel juga. Nah, kondisi daripada kerajaan Israel ini di dalam tema kitab Hosea ini, mereka melanggar perjanjian. Coba dulu saya baca aja, ya. Pasal 2 ayat 8, sebenarnya ayatnya 15 sampai ke 19. Tapi saya coba baca beberapa bagian aja supaya memahami permasalahannya. Ayat ke-15 dikatakan di sini, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Ini perkataan Tuhan, ya, kepada Israel. Lalu aku akan menjauhkan, langsung aja kita di sini ayat 17, aku akan mengikat perjanjian bagimu. Ini bukan perjanjian yang lama, karena perjanjian lama nanti kita lihat, kita minta bantuan dari Yeremia 31 itu sudah dilanggar. Tapi ini yang ayat 17 yang Tuhan maksud, aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu perjanjian baru yang dimaksud, ya. Dan bahkan dikatakan di sini ayat 18, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Ayat 19 bagian bawah itu, sehingga akibat diikat perjanjian itu, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Nah, jadi ini kita sudah tahu bahwa tema kita yang pertama itu, kenapa Israel jatuh dalam penyembahan berhala dan disebut berzina, ya, karena sifat dasar perjanjian antara Israel dengan Yahweh itu bersifat seperti suami dan istri. Itu sebabnya kalau orang Israel menyembah ilah yang lain, Baal atau apapun juga, itu dipandang sebagai perzinahan. Perzinahan rohani tentunya, ya. Dan memang kitab Hosea ini pasal 1 sampai pasal 3 itu menjelaskan bagaimana perzinahan Israel itu disimbolkan, dilambangkan dengan pernikahan Hosea sendiri. Hosea disuruh menikah dengan perempuan pelacur namanya Gomer itu, Diblaim, itu supaya tahulah, ya, bagaimana kondisi daripada Israel itu disimbolkan seperti
perempuan pelacur yang menjauhi suaminya, ya. Nah, jadi mari kita baca lebih jelas di dalam Yeremia 31 ayat 31 untuk bisa memahami sifat daripada perjanjian Yahweh dan Israel yang di Gunung Sinai itu diperantai oleh Musa, ya. Itu berapa ratus tahun sebelumnya itu, ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Musa itu 1500 tahun sebelum Yesus datang, ya. Nah, mari kita melihat dulu, kita baca dulu, ya, untuk memberi semakin jelas ini apa artinya Israel melanggar perjanjian itu, ya. Yeremia 31 ayat 31 katakan di sini, lihatlah hari-hari itu tiba, firman Yahweh, bahwa aku akan mengikat suatu perjanjian baru dengan keluarga Israel dan keluarga Yehuda. Jadi perjanjian baru yang diikat oleh Yahweh lagi kepada itu baru disebut karena yang lama sudah dilanggar, ya. Jadi yang baru ini perjanjian baru itu terutama untuk keluarga Israel dan Yehuda, ya, bukan untuk bangsa-bangsa lain. Nanti kita lihat Paulus lah yang dipakai Tuhan oleh bangsa untuk membawa perjanjian baru itu kepada bangsa-bangsa lain. Tapi yang utama perjanjian baru itu adalah suatu perjanjian yang Tuhan ikat lagi untuk Israel dan Yehuda, ya. Nah, seperti apa ini? Coba dulu kita lihat, ya. Dikatakan di sini ayat 32, bukan seperti perjanjian yang telah aku ikat dengan leluhur mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Maksudnya bukan perjanjian itu, perjanjian Musa, bukan itu. Itu sudah dilanggar, ya. Tapi Tuhan bilang ini, walaupun dikatakan di sini yang terhadap perjanjianku ini mereka telah melanggarnya. Nanti bangsa Israel itu melanggarnya. Walaupun dikatakan, perhatikan ini, aku telah menjadi suami bagi mereka. Oh, ini saya pakai YLT, ya. Kalau dalam lain nggak ada istilah suaminya di sini. Ini Tuhan, ya. Istilah Ibrani itu di situ bisa diterjemahkan Tuhan, bisa diterjemahkan suami. Itu lebih tepat sebenarnya suami, ya. Karena begitulah sifat dasar daripada perjanjian Yahweh dengan Israel. Kadang-kadang aku telah menjadi suami bagi mereka. Kemudian ayat 33, tetapi ini akan menjadi perjanjian yang aku ikat dengan keluarga Israel setelah hari-hari itu, firman Yahweh, aku akan meletakkan Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka, ya. Jadi Taurat yang dalam perjanjian lama itu, nama kalau suatu perjanjian itu ada hukumnya, ya, yang Tuhan berikan kepada supaya Israel mentaati hukum Taurat itu, ya. Kalau dia melanggar hukum Taurat, itu dipandang melanggar perjanjian, ya. Perjanjiannya sudah bisa lihat di Keluaran 19 ayat 2, Keluaran 19 sampai Keluaran 20. Di situ jelas bahwa dikatakan ada 3 hal. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang kudus. Aku akan menjadikan engkau raja-raja dan imam-imam. Aku akan menjadikan engkau umat kesayanganku di antara bangsa-bangsa lain, ya. Ini apanya? Perjanjiannya, dan Tuhan berikan hukum Taurat itu, ditulisnya di dalam 2 loh batu, kita tahu itu kan. Ya, itu hanya hukum Taurat itu bukan hanya 10 hukum itu, tapi itu hukum Taurat itu bisa berarti seluruh perjanjian lama, ya. Itu hukum Taurat. Itu yang harus ditaati Israel supaya mereka memelihara perjanjian itu. Tetap, ya, bukan dengan Tuhan berkenan bukan bukan melakukan hukum Tauratnya. Tuhan tetap dalam setiap zaman itu mencari orang yang beriman, ya. Nanti kita lihat di Ibrani itu pasal 11. Seluruh dari zaman Habel sampai zaman sekarang pun Tuhan mencari orang yang beriman. Hanya iman itu diekspresikan dalam tiap zaman berbeda-beda, tergantung hukum yang berlaku di dalam zaman atau dispensasi itu. Bagi orang Israel, kalau dia beriman kepada Yahweh, dia mesti mengekspresikan imannya dalam hal mentaati hukum Taurat. Nanti kalau kita lihat dalam perjanjian baru, iman juga yang Tuhan minta, tapi diekspresikan melalui ibadah dalam roh. Nanti kita masuk ke dalam Ibrani dulu, ya. Oke lah, tapi intinya begini, bahwa Israel telah melanggar perjanjian lama,
Karena mereka sudah berzina dalam arti menyembah berhala. Ya. Berhalanya Baal atau macam-macam lah, patung-patung itu ya, apa macam-macam lah mereka sembah sesuai dengan bangsa ilah-ilah bangsa-bangsa lain. Nah, jadi Tuhan kalau perjanjian lama sudah dilanggar, yang tidak bisa lagi Tuhan bertindak untuk yang baru, bikin yang baru. Karena pemulihan Tuhan itu atau tindakan Tuhan itu selalu kalau udah yang lama udah ini ya bikin yang baru. Contohnya misalnya kalau Israel generasi pertama di padang gurun gagal kan masuk ke tanah perjanjian, kita tahu itu Tuhan nggak pulih-pulihkan dalam arti kalau manusia tuh reparasi ya, kalau ada yang rusak bikin reparasi. Tuhan itu enggak, Tuhan selalu bikin yang baru, dan yang baru itu lebih bagus daripada yang lama. Misalnya generasi pertama gagal masuk tanah perjanjian, Tuhan bikin bangkitkan generasi yang baru. Yang lama itu hanya keluarga Yosua dan keluarga Kaleb, kita tahu ya. Misalnya Raja Israel yang pertama, Saul, gagal dia. Tuhan tidak reparasi, udah diganti yang baru, Daud. Ya. Bahkan ketika hukum Taurat itu Musa di Gunung Sinai, Israel itu udah mulai nyembah berhala, itu anak lembu emas, kita tahu itu ya. Musa marah dan memecahkan loh batu itu, dua batu itu. Dan ketika Tuhan suruh bikin lagi, itu nggak sama. Artinya yang Tuhan suruh bikin lagi Musa itu, loh yang berikut, itu ada tabutnya di situ. Kita lihat ada yang keluaran tuh bisa kita lihat di situ. Ya, selalu Tuhan membuat yang lebih baik daripada yang pertama. Itu makanya kata kunci dalam kitab Ibrani itu better, lebih baik. Ya, oke. Jadi yang jelas kita sudah tangkap dulu ini ya, bahwa Israel sudah melanggar perjanjian lama dengan cara dia menyembah Baal dan tidak mentaati Taurat. Kemudian bagaimana? Karena Tuhan kita tahu ya, tema sebelumnya kita sudah bahas bahwa kasih Yahweh itu tetap untuk Israel. Walaupun Israel sudah menyembah berhala. Makanya Hosea disuruh, cintailah lagi perempuan ini kalau dikatakan di pasal 3 ini dikatakan, cintailah, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal ya. Jadi sebagaimana Hosea disuruh mencintai istrinya yang bersundal, demikian juga Yahweh tetap mengasihi Israel yang sudah menyembah berhala. Tapi bagaimana caranya? Bukan dengan memulih-mulihkan yang lama itu. Perjanjian lama udah gagal, udah rusak, udah. Dan Tuhan bikin yang baru dengan bangsa Israel. Apa cirinya yang baru ini? Yang ciri yang baru itu hukum Taurat yang tadinya ditulis di dalam dua loh batu, sekarang dituliskan di dalam batin orang Israel. Ya, supaya tujuannya apa? Ini tujuannya di sini dikatakan ayat 33, aku akan meletakkan Tauratku di dalam batin mereka dan aku akan menuliskannya di dalam hati mereka, dan ini efeknya, aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Selanjutnya di sini dikatakan ayat 34, semua akan mengenal aku. Jadi pengenalan akan Yahweh yang tadinya kalau dalam konteks perjanjian lama itu hanya pengenalan luaran ya kan, karena hukumnya ditaruh di loh batu. Tapi kalau nanti Tuhan akan bikin yang lebih bagus lagi, perjanjian baru kepada Israel, hukum Taurat itu ditulis Tuhan di dalam batin orang Israel, dan sehingga mereka menjadi Yahweh itu Elohim mereka, dan mereka mengenal Tuhan batinnya ya. Mereka enggak lagi mengenal secara lahiriah, hanya simbol saja. Karena hukum Taurat yang ditulis dalam batin itu hanya simbol saja. Karena nanti Tuhan akan bikin perjanjian yang baru yang ditulisnya dalam batin. Mari kita melihat dulu Ibrani supaya kita lihat bahwa perjanjian baru itu yang dibawa oleh Paulus kepada bangsa-bangsa lain ya. Karena kita ini ya, bangsa-bangsa kafir kalau orang Israel bilang itu bersifat batinnya, yaitu hukum Tuhan, hukum Taurat, itu dimasukkan ke dalam batin orang percaya. Itu sebabnya beda, hukum dalam perjanjian baru itu beda, bukan hukum Taurat lagi, tapi hukum kasih. Kalau Yesus bilang waktu dia bikin perjanjian baru, nanti kita belajar juga sedikit tuh, bagaimana Yesus membuat perjanjian baru. Karena yang membuat perjanjian baru itu adalah Mesias, yaitu Yesus. Dialah yang buat perjanjian itu. Atau kita langsung aja coba dulu baca dulu Matius
26 ya. Ini judulnya di atas LAI bikin penetapan perjamuan malam. Sebenarnya judul yang paling tepat sesuai dengan konteksnya itu adalah penetapan perjanjian baru yang terkait dengan kerajaan sorga. Coba dulu kita baca dulu ya. Matius yang ke-26 pasal 6 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, ini makannya juga bukan makan biasa. Kalau lihat konteksnya itu sedang makan Paskah. Ya. Karena Yesus itu datang, dia bukan melanggar hukum Taurat. Dia menggenapinya. Yesus makan Paskah dengan muridnya itu yang 11 itu ya. Sudah 11 ya. Itu maksudnya masih ada sebenarnya Yudas 12 tapi kan Yudas di akhir pergi ya. Maksudnya itu makan Paskah, Yesus menggenapi anak domba Paskah yang di Israel dibikin di perjanjian lama itu kan hanya simbol aja ya. Anak domba yang sejati itu ya sebenarnya ya Yesus itu yang disembelih ya, yang di kayu salib itu ya. Dan darahnya dikatakan di sini, perhatikan ya, saya baca dulu ayat yang ke-28. Inilah darahku, darah perjanjian. Nah sekarang gini, perjanjian lama sudah dilanggar ya. Dan Yesus datang bikin perjanjian baru dengan umat perjanjian baru yang adalah sebenarnya umat itu ya umat Israel yang percaya dan bangsa-bangsa lain yang percaya juga ya. Jadi Yesus bikin suatu perjanjian baru. Nah, bagaimana caranya Yesus itu disimbolkan. Orang yang kalau dalam lagi Kristen biasa perjamuan kudus begitu, roti dan anggur ya. Sudah dipisah ya. Anggurnya ini itu simbol dari darah Yesus, rotinya ini tubuh Yesus yang dipecah-pecah ya. Itu ritualnya, ritual perjamuan kudus itu ritual menggambarkan kematian Yesus ya sebagai sahnya perjanjian baru. Karena perjanjian baru itu disahkan oleh darah Yesus, sama seperti perjanjian lama disahkan oleh darah anak domba, karena itu simbol aja ya. Nah, di sini Yesus bilang ya, ayat 29 bagian bawah. Dikatakan di sini Yesus bicara soal kerajaan Bapakku. Kalau nggak usah dibaca semuanya. Sampai pada hari kemudiannya yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan. Jadi sebenarnya ketika Yesus bikin perjanjian baru kepada yang murid-muridnya yang 11 itu dan disahkan oleh darah Yesus itu terkait dengan perihal kerajaan sorga. Ya. Kerajaan Israel yang rajanya itu kalau sekarang udah percaya sejak Salomo itu hanya simbol. Yang dibikin Mesias ini kerajaan surga yang realitanya. Makanya Yesus bilang I am the reality atau kebenaran, truth itu ya. Itu sama itu artinya. Jadi kan orang Farisi pernah tanya, siapa Mesias? Yesus tanya gitu sama orang Farisi bilang, oh anak Daud. Tapi itu anak Daud, jadi bayangan orang Farisi itu kali Taurat dia pikir ya kerajaan Mesias mesti sama dengan kerajaan Daud. Ada istana jasmaninya, ada musuh jasmani yang diperangi, ada ya semuanya lah serba jasmani lah ya. Karena memang demikianlah perjanjian lama itu bersifat jasmania. Tapi Yesus bilang, loh di Mazmur tertulis bahwa Daud itu menyebut Mesias itu anaknya itu dia disebut Tuhan. Artinya anaknya itu lebih tinggi daripada Daud. Apa maksudnya? Orang Farisi ditanya nggak ngerti dia. Tapi sebenarnya bagi kita, oh itu gampang sekali. Artinya kerajaan Mesias ada dalam dimensi yang lebih tinggi daripada kerajaan Daud yang jasmani itu. Ya, itu sebabnya Daud menyebut itu Mesias itu Tuannya. Ya, nah, jadi kerajaan yang perjanjian baru itu yang diikat Yesus itu dengan murid-muridnya itu terkait dengan kerajaan Mesias atau kerajaan sorga yang dalam dimensi yang lebih tinggi, bukan dimensi jasmani lagi, tapi dimensi sorgawi, ya. Oke, sekarang ini sudah diikatlah perjanjian itu kan, perjanjian baru itu. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan di sini. Bagi nanti ya kita akan bahas secara lebih dalam lagi soal pemulihan Israel ini. Tapi yang jelas saat ini kita ambil suatu ini dulu, pengertian bahwa Yahweh akan memulihkan Israel bukan dalam konteks perjanjian lama, tetapi dalam konteks perjanjian baru. Ya, mengapa demikian? Ya yang lama udah dilanggar. Tuhan nggak pernah
kerja lagi, jadi dibangun yang lama, karena ada konsep dalam kekristenan itu, nanti ada lagi bait suci yang ketiga, dibangun lagi begini dan sebagainya. Hanya beberapa hal memang tetap ada terjadi. Misalnya Israel nanti kalau dipulihkan, dia akan memiliki tanah jasmani juga yang disebut tanah Palestina itu. Kenapa ya? Karena memang sebenarnya tanah itu perjanjian itu kan Abraham itu ya dijanjikan tanah itu ya. Dan status Israel sebagai istri daripada Yahweh itu tetap, karena kita lihat di sini kan dikatakan aku akan menjadi engkau istriku dalam kesetiaan. Itu sebabnya nanti kalau itu pemulihan Israel itu simbolnya Yerusalem baru, mempelai anak domba, artinya istri daripada anak domba itu ya. Secara khusus ada 12 nanti lah itu soal pemulihan Israel. Yang penting sekarang Tuhan bertindak atau memulihkan Israel walaupun perjanjian sudah dilanggar, Tuhan bikin lagi yang baru. Ya, jadi pemulihan Israel, pemulihan Yahweh kepada Israel dalam konteks akan terjadi dalam konteks perjanjian baru. Yang lama udah, nggak usah lagi dibicarakan lah, ya. Nah, coba dulu kita lihat dulu Ibrani ini tadi sebentar ya. Kita kembali lagi dulu kita Ibrani. Ini Ibrani ini ada 12 pasal ya. Ini Ibrani udah bisa. Tuh, tunggu dulu sebentar. Ya. Ibrani ya 13 pasal. Ini sederhana sekali kitab ini. Ya, permasalahannya itu adalah orang Kristen Ibrani yang percaya pada Yesus itu, dia cenderung mau kembali kepada perjanjian lama. Ya, kan ada guru-guru Yudaisme ya yang mengajarin kamu harus disunat, kamu harus begini dan sebagainya begitu ya. Itu termasuk gereja Galatia juga itu terkena juga itu yang cenderung membawa ke yang lama-lama. Paulus bilang dari pasal 1 sampai pasal 10 di kitab Ibrani itu Paulus ngejelasin bahwa perjanjian baru ini lebih bagus. Ini Tuhan sudah bicara, dijelaskan. Perjanjian lama itu perjanjian hukumnya dalam hukum doa batu. Paulus jelasin di sini, hukumnya di sini ditulis dalam batin. Di sini kerajaan raja imamnya itu hanya simbol, dan itu imamnya aturannya Harun, ya. Kalau di sini imamnya aturannya Melkisedek, ya. Di sini ibadahnya sesuai dengan kemah suci itu ya, ada aturan-aturan apa semua. Kalau yang di sini ibadahnya sudah dalam batinnya, ya. Atau kalau dijelaskan oleh Yesus itu kepada perempuan Samaria itu, ibadah itu nggak lagi soal di gunung ini, gunung itu, gedung dengan ini, gedung itu bukan ibadah. Itu ibadah model nggak jelas ya. Apakah perjanjian lama? Kalau perjanjian lama mesti di Yerusalem, ya. Karena bait suci itu harus di situ, nggak boleh lagi. Israel sekarang pun kita tahu setelah bait suci yang dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi, sampai detik ini Israel nggak ada ibadah ritual termasuk persepuluhan lah, yang ibadah di motong-motong, nggak ada, karena nggak boleh ya. Yang ada itu cuma sinagoga, tempat orang Israel belajar hukum Taurat ya, belajar menaikkan doa dan sebagainya ya. Nah sekarang jadi kalau gereja itu udah jelas harus ibadahnya dalam roh, bukan soal di gunung ini atau gunung itu. Jadi ibadah perjanjian baru itu adalah ibadah yang mengikuti pimpinan hukum Taurat yang ditulisnya dalam batin. Ikuti itu ya. Jadi itulah ibadah perjanjian baru itu. Jadi saudara lihat ya, bedanya perjanjian lama dengan baru itu sebenarnya kayak langit dengan bumi. Perjanjian lama itu jasmani, itu karena simbol. Jadi perjanjian lama itu hanya simbol, nubuat, dan bayangan. Perjanjian baru itulah realitanya. Nah, coba dulu sekarang kita masuk lagi dulu sebentar ya ke dalam dunia kekristenannya. Karena gini loh, gereja itu adalah orang-orang yang percaya Yesus dan terikat dengan perjanjian baru. Bukan perjanjian yang lahiriah itu. Sekali lagi ya, perjanjian lama itu bukan dihapus dalam arti dilanggar oleh Yesus. Bukan, perjanjian lama itu sudah digenapi. Ya, Yesus juga bilang, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, bahkan kali satu iota itu kayak koma. Itu nggak boleh dihilangkan dalam perjanjian lama. Dalam hukum Taurat nggak boleh. Harus digenapi. Bayangkanlah kalau udah koma aja nggak boleh dihapus. Jadi Yesus itu menggenapinya, makanya sempurna. Itu di kayu salib Yesus bilang it is finished. Istilah Yunani itu tetelestai. Artinya kalau dalam bahasa Inggris itu bukan soal completely complete. Artinya lengkap selengkap-lengkapnya.
atau teteles itu apa? Finish, it is finished, sudah selesai, ya. Itu artinya selesai seselesai-selesainya. Tak ada disediakan yang tertinggal daripada seluruh perjanjian lama ini, semua digenapkan oleh Yesus. Termasuk hukum persepuluhan, hukum ibadah di sana sini, gunung ini, itu sudah semua. Oke, Yesus bilang nggak ada lagi ibadah yang begitu. Coba dulu lah kita masuk dalam dunia kekristenan ini. Yang harusnya ini ya, dunia kekristenan ini harusnya memegang perjanjian baru yang bersifat batiniah, dengan ibadah yang bersifat batiniah, mengikuti pimpinan Roh Kudus kemana saja Roh Kudus mau, Roh pemberi hayat ya. Hukumnya di sini hukum hayat. Sama seperti gereja mula-mula, coba lihat perhatikan. Baca itu Kisah Para Rasul itu 28 pasal. Terus kita tahu gereja mula-mula itu dia mengikuti hukum hayat ya. Nggak ada yang ritual-ritual apa. Kadang-kadang kumpul nggak ada dipimpin Roh Kudus, berdoa terjadi ya sesuatu. Penginjilan Petrus juga nggak ada diatur-atur ya. Pokoknya dia tiba-tiba jalan dengan apa Yohanes, ya ada orang disembuhkan, dia langsung menginjil, ada berapa ribu orang bertobat. Alamiah ya. Ibadah perjanjian baru itu suatu ibadah yang alamiah, batinnya, artinya dalam kehidupan sehari-hari dipimpin oleh Tuhan ya, bukan ritual lagi. Itu ritual itu dulu di dalam konteks perjanjian lama. Nah, coba dulu sekarang kita masuk dulu ke dalam dunia kekristenan. Pertanyaannya begini, apakah dunia kekristenan saat ini memelihara, secara umum ya, saya bicara secara umum, apakah dunia kekristenan saat ini memelihara perjanjian baru? Kalau kita lihat dunia kekristenan itu bukan kerajaan surga itu ya, dunia kekristenan. Dunia kekristenan itu adalah gereja mula-mula yang tadinya ibadah dalam roh, pecah menjadi puluhan ribu denominasi. Denominasi itu bukan gereja, walaupun para pemimpin agama dalam kekristenan suka bilang itu denominasi gereja. Enggak, Alkitab jelas ke perjanjian baru bilang. Gereja mula-mula itu organisme, bukan ribuan, puluhan ribu organisasi yang pecah. Saudara perhatikan ya. Organisme itu otoritasnya otoritas hayat, otoritas kayak saya tahu ini tubuh saya nih, ini organisme, ya. Siapa yang memimpin gerakan-gerakan ini semua, ya? Atau termasuk yang memimpin otak saya itu siapa? Itu hayat atau life ya, yang mengatur semua gerakan tangan tubuh. Tangan nggak boleh atur kaki, kaki pun nggak boleh atur kepala, semuanya nggak ada ngatur-ngatur. Ini hayat, ini tubuh diatur oleh hayat. Begitu juga gereja. Gereja itu makanya Yesus bilang jangan seorang pun di antara kamu pemimpin ya, Matius 23. Karena akulah yang ngatur. Aku sebagai roh pemberi hayat masuk dalam gereja itu Roh Kudus, itu yang akan mengatur ya. Tapi kalau denominasi itu bukan hukumnya, bukan hukum hayat. Itu hukum daripada itu pemimpinnya, the topnya di situ yang ngatur. Sudah tahu ya kalau organisasi itu ada ya apa? Kepalanya situ bawah tuh turun itu biasanya itu ada sekretaris utara apa semuanya. Itu yang ngatur otoritas itu. Sudah tahu nggak kalau organisasi ada garis-garis, itu bukan garis-garis sembarang garis, itu garis garis komando. Yang turun komando itu kepalanya itu dia di atas. Kalau ada entah gembala sidang, entah namanya Polri, entah apapun sinode, entah apapun itu. Tapi yang jelas itu manusia. Yang kadang-kadang juga segala otoritas, segala asetnya itu milik dia kok. Jadi itu bukan gereja itu denominasi, itu pecahan dari gereja mula-mula. Nah, jadi secara umum ya, dunia kekristenan telah melanggar perjanjian baru. Ibadahnya itu juga nggak lagi ibadah perjanjian baru yang harusnya tuh ibadah dalam roh. Seperti gereja mula-mula nggak lagi begitu. Jadi udah pelanggaran itu. Makanya, dan ini aja. Nah, dunia kekristenan itu ada banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini kita bicara dulu kerajaan surga lah ya. Karena perjanjian baru itu di Matius itu dilihat ketika Yesus bikin perjanjian baru itu terkait dengan soal kerajaan, bukan soal gereja. Karena gereja udah pecah juga menjadi puluhan ribu denominasi, enggak itu. Perjanjian yang Yesus buat itu terkait dengan dengan kerajaan surga atau kerajaan Mesias lah kita bilang. Nah, jadi sekali lagi ya, dunia kekristenan itu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dalam Lukas itu 12 ayat 32 itu kita jelas lihat bahwa Bapak Saudara bilang, aku berkenan memberikan kerajaan surga itu kepada kawanan kecil, bukan kawanan besar dalam dunia kekristenan itu. Karena dunia kekristenan disimbolkan oleh Paulus seperti rumah besar ya.
Ada banyak perabot di situ. Ada yang untuk tugas untuk maksud mulia, ada yang juga untuk yang tidak, ya. Jadi kesimpulannya, sebagaimana Israel, Yahweh, Israel kerajaan itu telah melanggar perjanjian lama, ya, dengan penyembahan berhala, begitu juga gereja yang telah menjadi dunia kekristenan itu pun telah melanggar perjanjian baru. Bagaimana cara melanggarnya? Itu sebenarnya di dalam Kisah Rasul 20 itu jelas sekali, karena ada beberapa orang pemimpin gereja menarik murid-murid kepada dirinya. Nggak hanya memperlengkapi, tapi tarik murid kepada dirinya. Bukan tarik murid itu, tarik duitnya juga dengan ajaran-ajaran macam-macam, persepuluhan lah, buah sulung lah, janji iman lah, macam-macam. Ya, membangun kerajaan sendiri, ya, itu bukan gereja dan bukan kerajaan surga, itu bukan. Nggak, jangan lagi bicara dalam kekristenan itu soal gereja, soal kerajaan surga, nggak ada lagi. Udah pecah. Dunia kekristenan itu adalah kerajaan manusia yang dibangun oleh para pemimpin denominasi itu. Itulah faktanya, walaupun ini dilanggar. Apa sering ditutupi lah. Jadi ada 3 ajaran yang penyembahan berhala sini, ajaran Jebel, Biliam, Nikolaus, ya. Oke lah, jadi kira-kira kesimpulannya bahwa sebagaimana Israel sudah melanggar perjanjian lama, demikian juga gereja yang adalah yang menjadi dua kekristenan itu sudah melanggar perjanjian baru. Jadi hanya yang dipanggil, yang dipilih lah yang mendapatkan kerajaan surga itu kelak. Haleluya, amin.